Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Semoga kamu semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini, Bu Santi akan membahas materi kelas 7 yaitu tentang menelaah struktur teks deskripsi. Anak-anak masih ingat apa yang dimaksud dengan teks deskripsi? Iya, benar sekali. Teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan sebuah objek secara terperinci, sehingga pembaca atau pendengar seolah-olah bisa melihat, menyaksikan, mengalami, merasakan apa yang digambarkan oleh si penulis. Nah, struktur teks deskripsi ada 3, apa-apa saja ya? Simak penjelasan Ibu berikut ini. Di dalam teks deskripsi ini terdapat 3 struktur. Ya, kira-kira ada struktur apa saja ya? Yang pertama yaitu adanya identifikasi. Struktur yang kedua, deskripsi bagian. Dan struktur yang ketiga adalah simpulan atau pesan. Apa sih yang dimaksud dengan identifikasi? Identifikasi adalah gambaran umum dan menjelaskan definisi atau identitas objek yang dideskripsikan. Isi dari identifikasi harus yang menarik agar pembaca tertarik untuk membaca deskripsi secara lengkap. Nah, struktur yang kedua yaitu deskripsi bagian. Apa sih yang dimaksud dengan deskripsi bagian? Deskripsi bagian merupakan bagian perincian objek yang berdasarkan tanggapan subjektif si penulis. Perincian berisikan apa yang ditangkap oleh panca indera. Deskripsi bagian yang menjelaskan pengelompokan objek yang dideskripsikan. Pengelompokan tersebut dijelaskan dengan digambarkan secara jelas. Yang ketiga ada simpulan atau kesan. Bagian ini memberikan refleksi dari objek yang dideskripsikan sebagai wujud kesan atas objek yang dideskripsikan. Nah, perhatikan contoh berikut ini untuk bisa mencermati struktur teks deskripsi. Judul teksnya adalah Rumah Tongkonan. Nah, di bagian struktur identifikasi berisi definisi apa itu rumah tongkonan. Nah, tongkonan adalah rumah adat masyarakat Toraja. Tongkonan berasal dari kata tongkon yang artinya duduk bersama-sama. Nah, di sini jelas nak ya, berisi tentang nama objek, lokasi, dan gambaran umum objek tersebut. Nah, selanjutnya pada paragraf selanjutnya itu struktur deskripsi bagian. Berisi tentang rincian yang lebih lengkap bagaimana ciri-ciri rumah tongkonan. Nah, struktur yang ketiga berisi tentang kesan atau simpulan, mengandung kesan umum. Nah, ini sifatnya opsional. Jadi di teks deskripsi boleh ada, boleh tidak. Nah, contoh pada rumah tongkonan di bagian struktur yang ketiga, di kesan atau simpulan, isinya tentang kekaguman kita terhadap rumah tongkonan ini. Jadi secara tidak langsung pada bagian kesan atau kesimpulan ini adalah pendapatnya si penulis tentang kekayaan warisan budaya yang bernama rumah tongkonan ini. Untuk lebih jelasnya lagi, kita akan membahas contoh teks deskripsi yang berjudul Pantai Ancol. Kita akan telah strukturnya. Nah, coba kita lihat di struktur yang pertama, kira-kira ini struktur yang mana ya? Nah, setelah kita cermati di bagian yang pertama itu kita sebut dengan struktur identifikasi. Kenapa identifikasi? Karena di bagian struktur ini berisi tentang definisi umum atau gambaran umum tentang Pantai Ancol. Nah, untuk paragraf kedua ini termasuk ke dalam deskripsi bagian. Kenapa? Karena di paragraf kedua sudah memerinci lebih lengkap ada apa saja di Pantai Ancol tersebut. Nah, kita perhatikan di paragraf yang ketiga. Nah, ini juga masih deskripsi bagian, menjelaskan lagi
di Pantai Ancol itu ada fasilitas apa saja ya? Nih di sini ada Pantai Ria di paragraf ketiga. Selanjutnya di paragraf terakhir, apakah paragraf terakhir ini termasuk struktur yang ketiga, kesan atau kesimpulan? Nah, setelah kita amati, nah coba kita baca ya. Di bagian timur destinasi ada pula 2 pantai yang terkenal akan wisata kulinernya. Nah, di sini juga masih menjelaskan atau merincikan di bagian Pantai Ancol. Jadi pada paragraf terakhir ini masih deskripsi bagian. Nah, ini contoh teks deskripsi yang tidak memiliki struktur yang ketiga, yaitu di bagian kesan atau kesimpulan. Baiklah, agar lebih memahami lagi, kita baca contoh teks deskripsi selanjutnya, yaitu judulnya Masjid Baitur Rahman. Nah, kira-kira di paragraf pertama ini struktur yang mana ya? Iya, benar, sudah jelas kalau di paragraf pertama itu adalah identifikasi. Selanjutnya di paragraf kedua, Masjid Baitur Rahman sekarang memiliki 7 koma. Berarti ini berisi tentang rincian lebih lengkap tentang Masjid Baitur Rahman. Otomatis ini adalah deskripsi bagian. Nah, paragraf yang ketiga juga demikian, deskripsi bagian. Paragraf yang keempat juga deskripsi bagian karena merinci ciri-ciri atau bentuk dari Masjid Baitur Rahman. Nah, di paragraf yang kelima juga masih deskripsi bagian. Nah, kita lihat lagi di paragraf keenam, apakah ini termasuk kesan atau simpulan? Nah, coba kita baca ya. Arsitektur Masjid Baitur Rahman yang bergaya kuno ala India membuat masjid ini menjadi tempat wisata religi yang menarik untuk dikunjungi. Namun, tentu tidak boleh mengabaikan kegunaan utama masjid sebagai tempat ibadah. Nah, inilah yang dimaksud dengan struktur yang ketiga, yaitu simpulan atau saran. Si penulis menyimpulkan dari hal yang dipaparkan di bagian identifikasi dan deskripsi bagian, disimpulkan atau diberi saran kepada pembaca bahwa masjid ini bagus, tempat wisata religi, tapi tidak boleh kita lupakan fungsi utamanya sebagai tempat ibadah. Bagaimana anak-anak? Mudah kan menentukan struktur teks deskripsi? Silakan berlatih di rumah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.